Pertama kita bahas Belanova. Wih, sekarang semua sudah mulai ngomong yang agak optimis gitu. Dia bilang gini, kualifikasi untuk Liga Champion adalah tujuan kami. Ini soal 4 besar. Tapi kami sekarang juga ingin mencapai final. Ini sebenarnya Inter mencapai final Liga Champion ini, aduh, nggak kebayang deh kalau di awal musim kan dengan skuad yang apa adanya, apalagi kemudian beberapa pertandingan awal di mana kita ngehek luar biasa, tahu-tahu kita sudah semifinal aja Pak dengan keunggulan 2-0. Cuman ini yang berkali-kali aku bilang dan senada juga apa yang dibilang sama pemain Inter bahwa mereka tidak ada yang mau bilang bahwa satu kaki sudah di final. Enggak, 50-50 masih. Karena apa? Sudah dirasakan sendiri oleh Milan waktu 2005, itu juga aku bikin kontennya di Ngomla, Miracle of Istanbul, di mana mereka itu sudah 3-0 di babak pertama lawan Liverpool. Tahu-tahu entah kesambet jin dari mana aku nggak ngerti, tahu-tahu babak kedua jadi 3-3. Nah, Inter apalagi lawan Milan kan cuma 2-0, itu pun masih ada 90 menit itu. Jadi Belanova juga bilang kami tidak mau jumawa, masih ada pertandingan. Terus dia sempat ditanya juga, Belanova ini kan pernah disorakin sama pendukung Inter waktu, mungkin banyak yang nggak ingat atau mungkin banyak yang nggak tahu, waktu Inter kalah lawan Empoli di paruh pertama. Itu waktu Skriniar dapat kartu merah itu, ingat nggak? Nah, kemudian Belanova masuk sebagai pemain pengganti, mainnya juga jelek sekali, disorakin. Dia bilang, ya itu nggak mudah buatku, apalagi dia kan pemain muda baru 22 tahun, tapi my teammates stayed by my side. Jadi intinya rekan-rekan setim itu semua mendukung. Ya dibilangin lah, terutama Ambrosio kan bilang, nggak apa, kamu dulu di Empoli, di Cagliari beda. Ini di Inter kamu nggak boleh melakukan kesalahan. Ini adalah hal yang harus diterima, dia bilang gitu. Dan dia juga ngerti, oh ya, bermain di tim sebesar Inter itu nggak bisa sama kayak dulu, di mana kesalahan itu masih ya sangat ditolerir lah. Namanya juga skuad murahan kan, bukan murah, skuad murah meriah kan gitu. Nah, ini dia berusaha menjadikan itu sebagai apa ya, pecut untuk kembali bangkit. Itu Belanova. Kemudian BP Marotta, tentang tudingan bahwa selama ini dia seolah-olah manajemen itu mengancam secara halus akan memecat Inzaghi. Dia bilang dengan tegas, aku nggak pernah ngomong sesuatu seperti itu. Karena dia bilang akan kan tempo hari ada ininya, wawancaranya, yang dia bilang, ya rencana sampai saat ini adalah Inzaghi masih akan diinter musim depan. Dia masih ada kontrak 1 tahun lagi, kemudian tapi kok seolah-olah selama ini manajemen itu kayak nge-push atau kayak ngancem Inzaghi walaupun tidak secara eksplisit. Dia dengan tegas bilang, enggak, aku nggak pernah bilang sesuatu yang berkontradiksi dengan posisiku bahwa Inzaghi masih pelatih Inter. Kami selalu berada bersama dengan pelatih. Tapi ya memang manajemen kesannya itu memang kurang membela Inzaghi. Tapi nggak membela itu kan ya beda dengan ngancam mau mecat kan. Karena memang kenyataannya nggak ada ancaman mau mecat itu. Kemudian dia bilang there will be continuity, akan ada keberlangsungan. Yang jelas dari manajemen juga memang merasa cocok dengan Inzaghi. Inzaghi ini kan satu yang paling disuka itu dia nggak banyak protes. Beda dengan Conte, aku juga bahas ini di channel Ngomla itu, bahwa Conte ini mungkin banyak yang nggak tahu, di dekat-dekat akhir musim pertama dia di Inter ketika gagal Scudetto itu, dia ribut sama manajemen. Dia bahkan secara terang-terangan menyalahkan manajemen bahwa ada kesalahan ini, harusnya direktur yang ngomong ke media. Gitu Conte. Kalau Inzaghi kan ya normatif aja lah, kami akan berusaha lah, inilah itulah gitu. Itu kalau Inzaghi, makanya sebenarnya manajemen suka sama Inzaghi. Jadi karena mereka nggak perlu beli pemain mahal, tapi ya trofi dapet, bersaing di 4 besar, bahkan sekarang bersaing mencari peringkat kedua kan. Nah, oke, itu aja dulu. Sekarang kita bahas Lukaku. Lukaku dia bilang gini, kami bisa memenangkan 2 trofi karena satu kan sudah dapat Super Coppa. Yang 2 trofi ini dia maksud masih ada kesempatan di Coppa Italia dan ada juga kesempatan di Liga Champion. Walaupun jelas Coppa Italia lebih besar peluangnya daripada Liga Champion.
Di Coppa Italia kan lawannya Fiorentina, sedangkan di Liga Champions Pak, antara City atau Madrid ini kelas berat semua ini. Ini kayak kita kelas bantam, musuhnya kelas berat. Kayak siapa ya? Prince Naseem Hamid, terus mainnya lawan Mike Tyson. Tapi itu nanti kita bahas ya. Inter Milan di dadaku, biru hitam.